Oke. Oke, seperti biasa, eh, absensi dilakukan secara otomatis. Jadi kalau kamu masuk keluar nanti akan ketahuan. Terus yang namanya tidak original atau namanya pakai nama panggilan yang nggak saya tahu atau nggak ada di nama absen, nanti konfirmasi ke saya ya, atau bikin komen di classroomnya ya. Oke, supaya tahu siapa yang masuk. Oke, nah hari ini materi kita itu tentang tab dan ribbon ya, tentang tab dan ribbon. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke, session saya terlihat. Kelihatan nggak? Belum ya kayaknya. Sebentar lagi. Enggak sih. Ya, belum masuk. Kacau, kacau. Oke, sebentar ya. Lu lemot banget. Wifi-nya ya. Wifi-nya parah. Karena warga kaki tahu aku hilang wifi handphone ini. Hilang tahu. Oh hilang. Oke, terus cek lagi tes. Suara saya lebih jelas jelas nggak? Tolong dong kasih feedback soalnya Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke, sekarang saya share screen. Mana Word? Oke, saya nge-share screen kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, nah boleh sambil ya bagusnya emang pakai baju sekolah. Saya juga nggak akan lama soalnya nanti kamu kan ke sekolah segera ya. Nah, oke, kalau kamu lihat di tampilan handphone kamu itu sudah ada tampilan awal untuk di Microsoft Word, oke? Nah, kemarin saya udah kasih tahu caranya gimana cara masuk ke Word. Kamu tinggal search di window button terus masuk ke Word. Nah, selanjutnya saya akan fokus ke Word-nya. Untuk memulai Microsoft Word yang pertama adalah kita buka blank dokumen ya. Kalau dokumennya kosong, buka blank dokumen. Tapi kalau misalkan kita sudah membuat dokumen-dokumen, maka si dokumen ini akan ada di recent yang ini ya. Berada di recent ini. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah dibuat ya. Jadi kamu bisa lihat dokumen-dokumen kamu di sini. Oke, nah sekarang saya akan bikin dokumen baru. Kita bisa klik blank dokumen ini. Oke, nah ini tampilan awalnya. Kemarin kan yang saya jelaskan adalah layout ya. Layout, terus di page setup, terus nanti kita mengatur paper apa yang akan kita gunakan, ya kan? Nah, ini harus dijadikan awalan ketika kamu membuat sebuah dokumen ya. Jadi tentukan dulu kira-kira kertasnya apa, misalkan A4, F4, atau legal atau F4. Nah, kamu harus tahu ukurannya. Kemarin kan kita pakainya F4. Ukuran F4 itu ini 21,5 kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya 33. Oke. Nah, 33 ya, di sini 21,5 saya. Oke, dengan sentimeter ya. Nah, nanti seharusnya dia akan berubah tampilannya ke si custom size ini. Ya, custom size ini 21,5. Nah, terus di sininya 33. Lalu di sini kita bisa ngatur margin untuk ukurannya kemarin kan ya. Kemarin kalau saya ngaturnya 3, buttonnya 3, F-nya 4, ininya 3 misalkan. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan tab dan ribbon ya. Nah, kalau tab itu adalah yang ini nih, home, insert, draw, design, layout,
itu namanya ribbon ya. Itu namanya ribbon. Oke. Sorry. Jadi ribbon sih. Itu namanya tab ya. Ini tab ini namanya. Home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Ini semuanya adalah tab. Termasuk file ya. File juga ini adalah tab. Nah, si tab ini di bawahnya terdapat ribbon-ribbon nih. Ada ribbon namanya clipboard, ada ribbon namanya font, ada ribbon namanya paragraph, ada namanya style, ada ini editing. Ini dalam si tab home. Nah, sedangkan pada tab insert di sana ada pegs, ada tables, ada illustration, ada media, ada links, ada comments, ada header and footer, semuanya ya. Nah, hari ini saya akan ngejelasin satu-satu dari si home ini. Yang pertama adalah yang saya jelasin mulai dari font ini dulu ya. Ini font. Font itu kan bahasa Indonesianya itu adalah tulisan gitu ya. Tulisan. Nah, kalau tulisan berarti kita mengaturnya di sini. Misalkan kamu mau tulisannya misalkan diatur harus namanya Times New Roman. Berarti si Calibri ini kita ganti dengan Times New Roman. Cari di sini Times New Roman berarti diawali dengan T. Cari di sini Times New Roman. Times New Roman, terus ukurannya berapa? Misalkan kamu mau ukurannya besar, ya berarti misalkan ukurannya 36 misalkan. Oke, ini kita ketik latihan Word gitu ya. Nanti akan berubah. Nah, terus kalau misalkan mau melakukan pengeditan kembali, nah harus diblok. Misalkan ya, misalkan saya mau ganti yang sebelah sininya bukan Times New Roman, ganti di sini. Tuh ya. Kalau tidak diblok gimana Pak? Kalau tidak diblok berarti nanti tidak akan terjadi apa-apa tuh ya. Jadi yang selanjutnya harus diblok. Misalkan kayak warnanya mau kita ganti nih, ada di sini nih. Namanya font color, warnanya misalkan warna hijau. Tuh, diblok. Pak, bisa nggak satu-satu? Bisa, diblok aja satu-satu seperti ini. Tuh, ya. Gitu. Terus gitu, oke. Jadi kalau misalkan mau satu-satu berarti tergantung kamu ngebloknya yang mana ya. Jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya Pak mau semuanya, ya blok semuanya berarti diblok semuanya. Terus kasih warnanya, misalkan warna merah. Gitu. Oke. Ini untuk font. Lalu ini untuk highlight. Highlight itu kurang lebih kalau di kehidupan nyata itu namanya stabilo ya, stabilo. Jadi misalkan kamu mau nge-highlight yang ini ya, latihan wordnya di highlight ya bisa pakai ini text highlight, maka dia akan seperti di stabilo warna kuning ya. Warnanya bisa kamu ubah juga sih tuh ya. Oke, ini highlight. Terus di sampingnya ini ada namanya text effect ya, bisa dicoba juga kalau misalkan kamu mau misalkan kasih shadow itu diberikan bayangan tuh, jadi ada bayangannya ya, atau kayak gimana pun. Oke, lalu selanjutnya yang atas ini nih ya, atas ini dulu. Ini ada namanya increase font size, berarti dia memperbesar ukuran font. Kita blok nih, kalau ini untuk memperbesar tuh jadi besar. Nah, kalau yang sampingnya ini menjadi kecil gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, tapi ada shortcutnya. Shortcutnya di sini bisa pencet Ctrl Shift dengan panah ke kanan untuk memperbesar. Bukan panah deh, apa? Tutup kurung yang segitiga ke kanan. Tutup kurung yang segitiga. Kalau untuk memperkecil Ctrl Shift dengan buka kurung yang segitiga. Oke. Terus ini change case untuk ngeganti. Misalkan ini kan semuanya huruf besar ya. Nah, change case ini ganti, misalkan sentence case berarti depannya doang yang besar. Terus misalkan lower case berarti semuanya kecil. Kalau upper case berarti semuanya besar. Kalau misalkan capitalize is word berarti yang besar itu adalah yang huruf depan semua. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa di shortcutnya dengan Shift F3 ya. Nih, Shift F3. Oke, cuma maaf nggak kelihatan ya karena kita nggak kelihatan. Ya, terus selanjutnya di sini ada namanya bold. Bold ini untuk menebalkan. Oke. Bold ini untuk menebalkan. Tadi dulu saya ganti ya. Nggak kelihatan soalnya warna merah nggak enak. Oke, nah bold untuk menebalkan. Nih, kelihatan lebih tebal ya. Terus italic untuk miring. Nah, tulisannya miring. Terus underline untuk tulisannya di ada garis bawahnya.
atau kamu bisa memilih underline-nya mau yang mana nih ya, tipenya mau yang mana. Oke. Terus di samping ini ada namanya strike through. Jadi ada kalau underline di bawah, kalau strike through itu di tengah-tengah sini. Oke. Di tengah-tengahnya. Oke, terus di sini ada subscribe sama superscribe. Nah, saya contohin dengan ini. Oksigen sama dengan O2 kan, ya. Nah, kalau misalkan duanya itu mau di atas atau di bawah, kamu bisa pakai yang ini nih. Kalau di atas superscript, ingat aja Superman di atas gitu ya. Jadi superscript, terus ini subscript itu di bawah. Jadi kalau mau ada tulisan kayak gini, kalian bisa pakai subscript sama superscript. Oke. Nah, terus selanjutnya saya akan ke sini. Hari ini saya 2 ribbon aja ya, font dengan clipboard. Nah, sekarang saya akan mengubah warnanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ada namanya clipboard. Clipboard ini fungsinya salah satunya adalah untuk copy paste atau cut ya. Ini copy ya, shortcutnya Ctrl+C, cut shortcutnya Ctrl+X, paste shortcutnya Ctrl+V. Nah, tapi di sini ada namanya format painter. Apa maksudnya format painter? Nah, misalkan ya, saya copy cut dulu ya. Misalkan saya mau copy tulisan ini. Oke. Copy tulisan ini. Kan bisa pakai ini, klik copy terus disimpan di bawahnya misalkan. Terus klik paste. Klik paste. Nah, tapi saya mau tulisan si latihan ini warnanya tuh kayak gini. Oke, warnanya kayak gini. Nah, caranya berarti kita blok yang ini, terus format painter, klik, terus kamu blok. Nah, maka dia akan mengikuti warna yang ada di sini. Nah, misalkan Pak, saya mau oksigennya sesuai dengan tulisan latihan di sini warnanya. Berarti yang latihannya kita blok dulu, kasih format painter, terus oksigennya kita blok gitu. Jadi dia akan mengikuti style-style yang udah kita blok ya. Misalkan nih, bisa nggak ya? Word saya format painter ke latihan ini. Tuh. Jadi dia akan mengikuti style yang ada di sini ya. Coba O2 kita kasih misalkan warnanya merah, terus ditambahkan underline, terus ditambahkan highlight warnanya kuning. Nah, coba kita blok, terus format painter, terus ke word. Dia akan mengikuti. Nah, itu fungsi dari format painter, yaitu format painter itu untuk menduplikasi style-style yang ada di Microsoft Word. Oke. Kalau copy tadi untuk menduplikat. Nah, kalau cut untuk memindahkan. Misalkan Word-nya kita pindahkan ke sini. Caranya cut. Nah, kan hilang. Simpan di sini misalkan ya. Simpan di sini. Terus paste. Klik paste. Maka dia ada di sini. Latihan Word. Ya, kalau kalian bukan latihan Word, tapi tidak bisa Word itu ya, tidak bisa berkata-kata maksudnya. Oke. Nah, kurang lebih saya di sini dulu, oke. Saya ribbon clipboard sama font dulu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan dulu boleh? Ada yang tanya dulu boleh? Saya kalau banyak-banyak takutnya nanti lupa, nggak pakai praktek juga soalnya kan ya. Oke, ada yang tanya dulu boleh? Saya 2 ribbon dulu ya, nanti kita lanjut dikit-dikit. Nah, tanyakan boleh? Iya, Aninya udah pegang jidat aja itu pusing ya. Kalau ngerti kok kecepatan. Cepet banget ya. Saya juga begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, nanti bisa ditanya di sekolah ya. Debbie mau nanya boleh? Debbie mau nanya tuh. Oh ya boleh, Debbie mau nanya apa? Nah, oh enggak. Clara apa? Enggak, Clara mau nanya apa? Saya buka mic-nya. Bapak udah makan belum? Belum. Bapak kok buka kamera sih, Pak? Hah? Bapak buka kamera nggak? Buka kamera? Kenapa nggak ada? Wah, kuotanya habis berarti. Bapaknya kasih 2 akun. 2 akun? Oh iya, saya lagi share screen. Ya, tapi saya buka kamera kok, saya nggak pernah buka kamera.
Oke, ada yang tanyain dulu boleh. Tadi saya cuma fokus ke font sama clipboard dulu ya. Oke, karena itu basicnya. Terus selanjutnya pertama saja kita coba praktik si font dengan clipboard, terus kita coba ke paragraf. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ya semuanya nanti siap-siap ya berangkat ke sekolah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kasih, Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Itu baru masuk. Isabel. Oke, makasih semuanya.